Kali ini kita bahas SMUP Unpad, seleksi mandirinya Universitas Pajajaran. Kalau kita baca dari websitenya Unpad, dan ini pernyataan resmi dari pihak Unpad, dikatakan bahwa teman-teman pelamar KIP kuliah dipersilahkan mendaftar, dan insya Allah banyak nanti yang akan mendapatkan sisa kuota. Jadi masih disediakan kuota, silahkan mendaftar. Meskipun nanti coba kita lihat juga biaya pendaftarannya gratis atau bayar. Kalau tahun sebelumnya gratis untuk yang punya KIP, kartu ungu sewaktu SMA sederajat. Nah, tahun ini seperti apa nanti kita cek. Kemudian jalur mandirinya ini ada 3. Yang tidak ikut tes UTBK bisa ikut ujian. Yang sudah punya tes UTBK, skor UTBK nanti bisa ikut jalur UTBK dan rapot. Kemudian yang punya prestasi bisa pakai jalur minat dan bakat atau prestasi non-akademik. Dari ketiga jalur ini yang punya kecenderungan kuota cukup besar itu adalah jalur UTBK dan rapot. Biaya pendaftarannya 200.000. Tanggal pentingnya pendaftaran itu untuk jalur ujian dari 29 April sampai dengan 16 Juni, artinya masih lumayan. Kemudian ujiannya 29-30 Juni, pengumuman antara 7 Juli sampai 31 Juli. Sedangkan untuk yang UTBK dan rapot pendaftarannya sama, pengumumannya sama, minat bakat juga demikian. Jadi teman-teman yang kira-kira sudah ikut tes UTBK silahkan dicoba juga peruntungannya. Yang tentunya yang pengen banget keterima di Unpad lah ya. Kan banyak pilihan gitu ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa tidak semua PTN buka kiblat sampai jalur mandiri. Manfaatkan timeline yang tersedia, jangan sampai kalian nanti nunggu pengumuman UTBK di bulan Juni juga ya, nunggu tetapi kemudian kok nggak keterima, sedangkan timelinenya sudah selesai. Itu akan beresiko bagi peluang kalian untuk dapat kiblat di PTN tahun 2024 ini. Makanya kalau ada yang kita bahas, kita suruh daftar, kalian minat daftar aja walaupun bayar. Itulah namanya perjuangan. Untuk detailnya teman-teman nanti kalian browsing aja di websitenya smup.unpad.ac.id. Kita coba nanti kasih tutorial aja, linknya ini kita taruh di deskripsi aja. Kita ke website pendaftaran SMUP, yakni admission.unpad.ac.id. Entah gimana cara bacanya gitu ya. Ini website pendaftarannya. Kita klik login ya. Kita belum punya akun kan ya. Kita daftar dengan Google. Kita pakai email yang ada di Google. Kita klik lanjut aja. Selamat datang di aplikasi SMUP ya. Kita diminta lengkapi profil dulu. Lengkapi profil. Mana? Ubah. Kita klik ubah. Nama lengkap, nomor identitas. Kewarganegaraan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, tempat lahir, jenis kelamin, kemudian golongan darah, agama, tanggal lahir kita bikin tahun 2000, agama, disabilitas bukan, kemudian unggah foto, kita kecilkan kalau belum pas, kita paskan, klik simpan. Kemudian ini ada aturannya ya. Ini kalau aturannya berwarna dengan latar belakang polos berwarna putih, maksimal 100 KB, orientasi vertikal, posisi badan kepala sejajar menghadap kamera dan lain sebagainya dibaca sendiri. Kemudian KTP, kemudian KK ya. Setelah KTP KK, KK-nya PDF ini ya teman-teman, KK-nya PDF. Oke, simpan, upload file successful. Ini bagian identitas udah, lalu daftar alamat tambah ya, alamat, RT-nya, RW-nya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, jenis alamat, KTP ya. Oke, simpan. Data successful, inserted, udah. Kemudian daftar kontak, jenis nomor, WhatsApp, kode negara +62,
terus masukkan tinggal terusannya ya, nolnya nggak usah ditulis, kemudian simpan, data successful inserted udah, lalu emailnya udah, oke udah ya, data diri udah, data pendidikan tambah, kita klik tambah, provinsi, kabupaten, pendidikan, kita masukkan, ini masukkan semua ya, tapi saya contohkan yang SMA aja, kemudian kurikulum. Kalau ini SMA-nya dicari ada ya, nanti kalau nggak ada ya SMA lain-lain gitu. Kemudian kurikulum, kurikulumnya 13, mana coba cari, optionnya nggak muncul loh. NPSN, NISN, kemudian nomor surat ijazah atau SKL, tanggal lulus 1 Mei misalnya gitu ya. Kurikulumnya kok nggak muncul ya, nasional, institusi pendidikan, coba sebentar, coba nggak ada ya. Oh, kurikulumnya gini. Oh, aduh, susah kali ya. Ini SMA padahal ya. Kok kurikulumnya gini sih? IPA gitu misalnya. Oh, kurikulum itu IPA IPS gitu loh. Oh, gak cetok. Unggah rapot PDF, PDF ya, PDF. Kemudian SKL PDF ya. Oke, sukses. Kita klik simpan. Lalu data keluarga. Ini diisi lengkap ya, SMA, SMP, SD, TK, isi lengkap aja. Tapi sebenarnya yang penting SMA saja sih ya. Data keluarga, hubungan orang tua, nama, nomor identitas, jenis kelamin, status masih hidup, NPWP nggak tahu ya. Kemudian tambah lagi orang tua, nama, kemudian jenis kelamin perempuan, hidup, semua anggota keluarga kalian masukkan di sini ya, saudara gitu ya, itu masukkan sesuai dengan kakak. Oke, sudah, data keluarga sudah kesimpan, data biaya pendidikan. Nah ini tambah nama penanggung Sukarti misalnya, orang tua, jumlah kakak 1, jumlah adik 2 misalnya, jumlah tanggungan. Ini ada ketentuannya ya. Jumlah kakak ini jumlah anak yang menjadi kakak peserta dalam tanggungan. Anak di luar tanggungan jika berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah tidak masuk ya. Jumlah anak yang menjadi adik peserta dalam tanggungan. Anak di luar tanggungan jika berusia di atas. Jumlah tanggungan ayah ibu dan jumlah anak dalam tanggungan. Ayah ibu berarti 2 tambah 3 berarti 5. Tempat tinggal di rumah. Status kepemilikan milik sendiri, luasnya 123, luas bangunan 46 misalnya, daya listrik 450. Kita simpan. Oke, lalu data sertifikat kompetisi nggak punya, kita lewati. Data prestasi nggak punya juga ya, nggak punya. Oke, kita lewati. Udah ya, sudah keisi. Kemudian coba kita ke bagian pendaftaran. Nah ini ya bagian pendaftaran, mandiri, seleksi mandiri. Ini seleksi mandiri ujian minat bakat mandiri. Ini kalau minat bakat di sini sampai 31 Mei ya. Kerjasama kelas internasional, seleksi kerjasama, ini aja ya tawarannya ya. Coba kita klik daftar ya, pakai UTBK dan nilai rapot. Tapi nanti dilihat juga ya, kalau memang daftarnya setelah pengumuman, skor UTBK-nya udah muncul, dilihat nilainya bagus atau enggak. Pemilihan program studi, nah, langsung pilih program studi ya, 4 ya. Sarjana, kita ke apa ya, teknik elektro, 60 juta, gila. Sarjana statistika 30 juta. Sarjana terapan kok nggak muncul, sarjana lagi coba lah. Kebidanan 15 juta. Sarjana terapan teknol 30 juta. Wih, simpan. Iya, oke. Langkah kedua bayar ya teman-teman. Iya, BRI. Ini ada bank, ada panduan virtual akunnya ya. Kita klik mana kita mau virtual akun apa melalui bank. Bank aja ya. Buat tagihan coba sukses in sending data. Oke, tagihan tanggal dibuat 6 Mei, jatuh tempo 16 Juni. Ini metode bayar dan lain sebagainya. Belum bayar, cek pembayaran 200.000.
Ya, jadi tidak ada upload kartu KIP kuliah. Nanti kayaknya uploadnya dipenuhi syarat data pendukung ini. Bayar dulu, setelah itu baru upload data dokumen pendukung. Nah, nanti mungkin kartu pendaftaran KIP kuliah bisa diupload di sini. Itu yang bisa kita gambarkan bahwa ini bisa KIP kuliah, cuman bayar biaya pendaftaran 200.000. Kalau nggak punya uang ya udah nggak usah daftar. Tapi kalau benar-benar pengen minat keterima di Unpad, kita sarankan jangan menyesal bahwa ini adalah jalur mandiri yang menurut saya dari tahun ke tahun Unpad selalu menyediakan kuota KIP kuliah yang cukup di jalur mandiri ini. Semoga bermanfaat.